Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Aloysius PD. Saya adalah peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 8 tahun 2025 Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya bertugas di PTD Gelora Lembaga Barat yang bernaung di bawah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sumbawa Barat dalam jabatan sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha. UPTD GOR memiliki tugas dan fungsi diantaranya melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau teknis penunjang di bidang sarana olahraga, menyelenggarakan pengelolaan, pemeliharaan, dan operasional GOR serta fasilitas terkait, dalam hal ini fasilitas yang tersedia di UPTD tentunya. Sementara kami selaku Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab membantu Kepala UPTD dalam menyusun rencana kerja, mengelola administrasi umum seperti kepegawaian, keuangan, dan rumah tangga, termasuk di dalamnya mengelola sistem informasi dan kearsipan PTD serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas kami. Dalam pemaparan ini, saya akan mengangkat tema yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang aparatur sipil negara, yaitu implementasi kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik masing-masing unit kerja. Kenapa tema ini penting? Karena kita sebagai warga negara tidak sekedar mengetahui bahwa Pancasila hanya menjadi ideologi bangsa, tetapi juga menjadi sistem etika yang mendasari nilai moral kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks kepemimpinan, penerapan nilai Pancasila dalam etika dan integritas menjadi krusial untuk menjamin terciptanya pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Instrumen utama untuk mewujudkan spektrum pemimpinan Pancasila yang ideal dibutuhkan fondasi individu yang kuat dan memahami pentingnya etika dan integritas. Etika sebagai suatu pandangan nilai hendaknya tidak menonjolkan sisi normatif sebagai pandangan benar dan salah, tapi harus lebih dikembangkan ke arah pemahaman baik atau buruk. Sebab suatu tindakan yang terkadang dinilai benar menurut hukum belum tentu baik secara moral dan etis, mengingat etika berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang baik, yaitu baik pada diri seorang, organisasi, maupun pada lingkungan masyarakat. Untuk mengimplementasikan kepemimpinan Pancasila dan nilai-nilai dasar bela negara dalam konteks pelayanan di PTD GOR Lembaga Barat, tentunya masih terdapat banyak kelemahan dan kekurangan. Mencermati kondisi aktual saat ini di PTD GOR Lembaga Barat, beberapa masalah yang ditemukan diantaranya. Pertama, komitmen pengembangan UPTD sebagai kawasan olahraga terpadu belumlah terwujud. Mengapa kami katakan demikian? Karena tidak adanya sarana atau fasilitas olahraga lain selain stadion sepak bola. Akibatnya tidak menarik minat lebih besar dari masyarakat dan minat cabang olahraga lain untuk memanfaatkan fasilitas secara maksimal. Berikutnya ada gangguan keamanan dari luar seperti pencurian fasilitas, peralatan kerja, dan gangguan ternak liar. Mengingat luasnya area kawasan dan sulit untuk diawasi serta membutuhkan biaya besar untuk dikembangkan secara maksimal, sementara jumlah personil jaga tidak cukup untuk mengatasinya. Berikutnya ada kekurangan tenaga kerja petugas perawat rumput lapangan sepak bola, sehingga proses perawatan rumput lapangan sepak bola menjadi lebih lambat dan sulit dikendalikan, apalagi ketika musim hujan. Kondisi ini sering dikeluhkan oleh masyarakat yang memanfaatkan lapangan tersebut. Tidak ada fasilitas wifi di kantor. Mengingat keterbatasan koneksi internet ini, hal ini tentu dapat menghambat staf dalam mengakses berbagai informasi, di mana selama ini pelayanan yang sifatnya membutuhkan internet kami menggunakan kuota dan pribadi dan pegawai yang ada. Menyangkut sumber daya manusia yang ada, masih ada pegawai yang kekurangan motivasi, sikap, dan perilaku yang mendukung terwujudnya tata kelola yang baik. Aspek ini berkaitan dengan integritas individu dan etika dalam organisasi pemerintahan. Hal ini tentunya dapat menghambat kinerja dan mengganggu pelayanan di PTD secara umum. Berangkat dari kondisi yang kami uraikan tadi, tentunya kami berharap kondisi ideal dapat segera terwujud agar masyarakat sebagai pengguna layanan dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang ada di PTD secara maksimal. Penggabungan bidang pemuda dan olahraga dengan pariwisata akan menjadi sangat menarik jika kombinasi keduanya mampu diwujudkan dalam bentuk berwisata dengan berolahraga maupun berolahraga sambil berwisata. Hal ini tentunya membutuhkan strategi lebih ekstra untuk sampai ke sana. Sebagai pemimpin, dalam fungsi kami selaku kepala subbagian tata usaha harus mencoba berbagai strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan dan kondisi tidak ideal di PTD GOR Lembaga Barat saat ini.
Strategi umum yang coba kami tawarkan diantaranya menyusun dan mengkomunikasikan visi serta tujuan organisasi kepada semua pegawai dan mengkoordinasikan secara intensif dengan pimpinan sesuai jenjang koordinasi yang kami emban. Dengan harapan pemangku kebijakan dapat mengakomodir segala bentuk permasalahan dan melahirkan solusi yang ideal untuk meningkatkan pelayanan bagi warga Sukua Barat. Berikutnya, terkait penanganan lemahnya sumber daya manusia, kami selaku pimpinan harus menjadi contoh dengan menunjukkan integritas, konsistensi, kerja keras, dan komitmen pada nilai-nilai yang benar. Akhirnya, kami berkesimpulan bahwa pembenahan dan melengkapi peserta yang ada akan mendorong dan meningkatkan pelayanan pemerintah pada masyarakat selaku pengguna layanan. Membangun etika dan integritas diharapkan pembinaan Pancasila dapat menjadi landasan yang kuat menuju pelayanan aparatur sipil negara yang berkelas dunia. Demikianlah paparan singkat yang dapat kami beri, semoga bermanfaat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.